Meninggalkan Bukit Tursaina, Nabi Muhammad mampir lagi di sebuah bukit namanya Baitul Lahmi. Bait rumah, lahmi daging. Baitul Lahmi. Tempat apa itu? Tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Orang sana bilang Bethlehem, Bethlehem. Kita bilangnya Baitul Lahmi, Baitul Lahmi. Nah, di situ Nabi Isa ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, ini tempat apa? Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Maka saat itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat untuk menghormati di situ pernah lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Barulah Nabi sampai di sebuah tempat namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Apa yang terjadi malam itu Bapak Ibu di bulan Rajab tuh? Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW menjadi imam, dan Nabi saat itu makmumnya dihidupkan Allah dalam keadaan jaga seluruh para nabi, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hidup mereka semua, dan saat itu mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah nabi itu? 124.000 nabi. Jadi di Masjidil Aqsa itu ramai nabi pada malam itu sholat. Jumlahnya 124.000 nabi. 124.000 nabi yang menjadi rasul 313. Tapi yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ada nabi yang diberi julukan ulul azmi. Nabi yang diberikan kekuatan oleh Allah karena fitnahan umatnya luar biasa bertubi-tubi, tapi sabar mereka. Ada 5 nabi. Dari 5 itu ada penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malam itu Nabi Muhammad menjadi imam, dan di belakangnya seluruh para nabi dihidupkan Allah, Pak. Kembali seperti kita subuh ini hidup kembali. Itu dengan izin Allah. Dan kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad, Bu, menjadi umat yang mana Nabi kita Muhammad itu menjadi pemimpin dan pernah menjadi imam di belakangnya seluruh para nabi dan rasul. Termasuk Isa, Allah turunkan dari langit, sholat Nabi Isa, dan imamnya adalah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu salah satu tempat yang dimuliakan Allah. Di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ada 3 tempat sholat Nabi Muhammad. Selesai sholat di situ Nabi Muhammad, Pak, lalu Nabi barulah naik ke atas yang dikenal dengan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barur rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang-orang tua saya, alim ulama, abang kakak, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita selalu dalam naungannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa buat pemirsa YouTube Munawwir, Munawwar, jangan lupa like, subscribe, dan share. Banyak penontonnya Pak ternyata, Pak. Jangan Bapak salah pula, Pak. Ngeri YouTube ini pengaruhnya, Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan-perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW, yang sekarang masuk kepada kajian topik yang dilakukan Nabi Muhammad di saat bulan Rajab. Sekarang ini masuk bulan Rajab. Makanya tadi imam berdoa. Apa kata imam? Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina. Itu mau makan nantilah selesai kajiannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan ini Bapak Ibu, 14 abad yang lalu, waktu itu Nabi SAW tidur tidak di tempat biasanya. Beliau tidur itu Pak di rumah saudara sepupuan. Di mana? Di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu kakak beradik dengan Ali bin Abi Thalib. Ali saudara sepupuan Nabi Muhammad. Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya saudara laki-laki namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali saudara sepupu kontan kalau orang kita bilang. Ali ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dalam sejarah disebutkan 15 anaknya, 10 laki, 5 perempuan. Ada namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ada namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah dikenal dengan Sayyidus Syuhada, bapaknya para penghulu orang-orang wafat syahid. Dikumpulkan orang syahid dunia ini, Hamzah lah pemimpinnya. Makamnya di dekat Jabal Uhud, Madinah Al-Munawwarah. Ada namanya Abbas bin Abdul Muthalib, ada namanya Abdullah ayah Nabi bin Abdul Muthalib, ada namanya Abu Lahab bin Abdul Muthalib, dan seterusnya. Jadi Abu Thalib punya anak Ali, Abdullah punya anak namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Malam itu Nabi Muhammad tidur di rumah saudara sepupunya beliau bernama Ummu Hani. Jadi malam itu Bapak Ibu, di bulan Rajab, tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salam. Jibril datang lewat atas atap rumah Ummi Hani. Datang beliau, dibukakannya apa namanya ini, plafon atap, dibuka ya, tanpa sedikit pun benda-benda yang ada di atap berjatuhan. Tapi kalau maling buka atap itu bunyi segitu, apalagi kalau rumahnya ada alarm, bunyi itu. Dibukalah Jibril alaihissalam tanpa sedikit pun suara atau barang-barang di atas itu berjatuhan. Paku nggak bunyi, debu tidak ada. Datang Jibril mengambil Nabi Muhammad SAW di rumah Ummi Hani. Diambilnya, dibawa Jibril tubuh Nabi Muhammad di depan Ka'bah. Ka'bah itu di Makkah Al-Mukarramah. Makanya asal katanya Pak, inna awwala baiti wudi'a innasi ladhi bi Bakkah. Bakkah itu Abeka itu menangis. Jadi orang kalau datang haji atau umroh lihat Ka'bah, kalau imannya kuat Bu, pasti menangis, menetes air mata. Tapi kalau datang ke Ka'bah gak ada sedikit pun dia menangis, maka dipertanyakan imannya. Apalagi kemarin viral kan, sampai di pelantaran Masjidil Haram lihat Ka'bah, senang dia. Senangnya bukan senangnya menangis, enggak, senang dia bisa selfie lapor dia. Itulah marah orang-orang askar, polisi-polisi yang ada di Mekah itu kan, diusir langsung. Heran ya sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini katanya tawaf selfie. Saya 2014 tuh Pak berangkat umroh ya. Satu rombongan, waktu itu ada seorang bapak sama istrinya Bu. Saya lihat depan mata kepala saya, sampai melaksanakan ibadah umroh,
tak pernah Pak sedikit pun melihat Ka'bah, tak pernah. Jadi memang tempat itu disebut dengan tanah haram. Tanahnya namanya tanah haram. Ada satu bangunan namanya Masjidil Haram. Orang masuk situ wajib pakai baju ihram. Kalau bulan haji dilaksanakan bulan haram. Nah, itu dia. Tanah haram, Masjidil Haram, baju ihram bulan haram. Jadi ketika kami berangkat umroh itu Pak, jadi kan kami udah sampai Mekah, kan udah menggunakan baju ihram, udah melaksanakan umroh wajib, sedang melaksanakan umroh wajib. Siap-siaplah Bapak ini Bu, apa yang terjadi? Pas mau masuk Masjidil Haram, tiba-tiba Bapak ini mencret Bu, mencret. Akhirnya jamaah yang lain itu masuk, sementara travel bawa Bapak ini ke hotel. Jadi dia sempat melaksanakan umroh wajib. Selesai kami umroh, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Besok kami jalan-jalan Bu, pergi ke peternakan onta. Bapak nih sehat dia Bu, sehat dia Pak. Jadi kalau jalan-jalan sehat dia. Kebetulan travel kami ngasih jatah umroh itu 3 kali. Besoknya lagi kami umroh sunnah. Siapa yang mau membadalkan silakan. Pas mau umroh sunnah kedua, Bapak yang tadi ini masuk liftnya mati Pak. Gak sampai 1 menit mati liftnya kan. Tuh buka liftnya sesaangok. Akhirnya gak jadi berangkat umroh ke Masjidil Haram, dibawa ke kamar. Kami yang udah siap melaksanakan umroh sunnah. Besoknya lagi ada jalan-jalan ke pasar Kakiyah. Nah, Kakiyah itu kalau kita pasar bawah, pokoknya barang-barang mewah. Barang-barang murah tapi bagus gitu. Pasar Kakiyah. Sehat Bapak nih tadi? Sehat ya. Iya, giliran jalan-jalan sehat ya. Pas terakhir umroh wada perpisahan, kembali Bapak ini mencret. Jadi selama melaksanakan kami umroh, Bapak ini tak pernah sedikit pun melihat Ka'bah Allah. Jadi ada orang Pak udah sampai situ tak pernah lihat Ka'bah. Makanya hati-hati kalau orang berangkat umroh, kata orang tua-tua dahulu. Apa kata orang tua dahulu? Hati-hati nak kalau udah sampai di sana, katanya kan, jangan berkata-kata kotor. Karena memang ada ayatnya, fala fusuqa wala jidala. Enggak boleh mengucapkan kalimat fasik, enggak boleh mengucapkan kalimat yang mengandung unsur porno dan seterusnya. Ternyata setelah saya selidiki, dia sama istrinya Bu kasar betul, kasar sama istrinya. Jadi sepanjang perjalanan saya lihat dengan istrinya dipukulnya, dibentaknya begitu. Nah, maka Ka'bah itu asal katanya abeka, orang sampai situ pasti menangis. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril di depan Ka'bah. Apa yang dilakukan Jibril Bu? Jibril itu Pak dibelahnya dada Nabi Muhammad. Tanpa sedikit pun Nabi Muhammad merasakan kesakitan. Dibelah Jibril dadanya. Setelah dibelah dada oleh Jibril, maka saat itu Jibril alaihissalam membersihkan dada Nabi Muhammad dengan ma'u zamzam, air zamzam. Air zamzam itu sampai sekarang Pak, sampai detik ini, insya Allah sampai hari kiamat tetap ada. Asal katanya dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam saat itu menangis karena kehausan. Ibunya mencari air gak jumpa-jumpa. Larilah dari Bukit Sofa, Bukit Marwa, 7 putaran. Itulah menjadi syarat kita melaksanakan haji dan umroh. Ternyata airnya itu ada di depan Ka'bah yang sekarang dilingkar, namanya Hijr Ismail. Dihentakkan kaki Ismail bayi, maka saat itu muncratlah air dan ibunya langsung katakan zamzami, berkumpullah air. Banyaklah air berkumpul. Nah, sejarahnya air itu dari hentakan Ismail yang dibuat oleh ibunya dengan kalimat zamzami, berkumpullah, maka sampai sekarang disebut dengan air zam. Jadi Jibril membersihkan air dada Nabi Muhammad dengan air zam-zam. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dibawakan oleh seekor binatang yang kata Nabi, "Tsumma utitum bil buraq." Kemudian aku diberikan oleh satu binatang namanya yang kita kenal al-buraq. Kalau dulu Pak waktu kecil-kecil orang bilang buraq ini binatang besar. Kakinya kalau menginjak Pekanbaru tenggelam Pekanbaru ini.
Enggak seperti itu. Buraq ini bagaimana bentuknya? Dia itu tidak lebih besar daripada onta, tidak lebih kecil daripada kuda, antara itu. Bulunya itu putih sekali. Bagaimana kecepatan lompatan al-buraq? Kecepatannya sejauh mata kita memandang. Jadi kalau bapak ibu berdiri di tanah lapang, tak ada gedung nampak. Kalau ini kan masih ada sekat-sekat. Jadi berdiri bapak ibu, sejauh mana mata bapak memandang, yang paling jauh itulah lompatan al-buraq. Nah, saat itu malam itu di rumah Ummu Hani di depan Ka'bah itu, al-buraq membawa Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad di atas al-buraq. Girang Pak, senang al-buraq ini membawa Nabi Muhammad. Dan dia diizinkan Allah bisa bicara. Apa kata dia? Ini kali kedua aku membawa Nabi Allah. Ternyata dia bukan perdana. Jadi kedua. Yang pertama siapa? Al-buraq ini membawa Ibrahim alaihissalam. Yang kedua baru Nabi Muhammad. Pas giliran Nabi, al-buraq ini senang Pak, girang. Kenapa? Karena aku membawa Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, nabi mulia, nabi terakhir. Maka senanglah al-buraq ini. Maka al-buraq membawa Nabi Muhammad minal masjidil haram, yang itu diabadikan dalam Quran surah Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau dalam perjalanan pakai onta 1 bulan. Tapi al-buraq itu perjalanannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram, perjalanannya 1/3 malam. Singkat. Sebelum sampai di Al-Aqsa, Nabi ternyata Pak, ini banyak yang tidak dijelaskan dalam sejarah. Nabi mampir di beberapa tempat. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu sekarang di Palestina yang dijajah oleh Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ternyata mampir di beberapa tempat sebelum sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa ada tempat-tempat transit Nabi bersama al-buraq. Pertama di mana? Nabi berhenti di suatu tempat di sebuah kota namanya Madyan. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, karena Jibril menemani, "Ya Jibril, ini tempat apa?" "Ini tempat namanya Madyan." "Tempat siapa ini?" "Tempat Nabi Allah Syuaib." Lalu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat untuk menghormati ada Nabi di situ. Maksudnya ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang pernah berjuang, yaitu di kota Madyan yang dulu dihancurkan oleh Allah. Sholat. Setelah meninggalkan Madyan, Nabi mampir lagi di sebuah tempat namanya Bukit Tursaina. Sampai di Pekanbaru dibilang Tursina. Di Duri ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Tursina. Tursaina, Tur, bukit, Saina. Lalu saat itu Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, "Ya Jibril, ini kita berhenti kedua kali tempat apa?" "Disinilah sebuah bukit Nabi Allah Musa mendengarkan firman Allah yang azali." Apa itu azali? Firman, kalam Allah yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Saya ulangi, firman Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Itulah firman Allah. Saya sekarang bicara dengan suara pelan, suara menengah, suara tinggi, itu suara kan? Dengan bahasa Indonesia. Dengan huruf, apa kabar Bu? Ada huruf A, P, A, K, A, B, A, R kan begitu kan? Firman Allah itu azali, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Jadi firman Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Terus Ustaz, gimana dengan Al-Quran yang kita baca? Al-Quran ini kan ada hurufnya, bahasa Arab. Maaf, ada hurufnya. Mimma, mim, alif, kaf, ada hurufnya. Kemudian ada suaranya ketika orang baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada suaranya. Ada bahasanya, bahasa Arab. Lalu apa? Maka kata ulama, Al-Quran ini memang firman Allah, tapi dia cerminan dari firman Allah yang azali, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Itu dia. Kenapa? Karena Allah
mengajarkan kepada manusia, nggak mungkin manusia ini paham firman Allah yang azali, maka dibuatlah firman Allah Al-Quran yang ada huruf, suara dan bahasa. Jadi Nabi Musa mendengar firman Allah di sebuah bukit Tur Saina yang tanpa huruf, bahasa dan suara. Salatlah Nabi Muhammad untuk menghormati bahwa dulu pernah kejadian Nabi Musa melaksanakan mendengarkan firman Allah. Meninggalkan bukit Tur Saina, Nabi Muhammad mampir lagi di sebuah bukit namanya Baitul Lahmi. Bait rumah, lahmi daging. Baitul Lahmi. Tempat apa itu? Tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Orang sana bilang Bethlehem, Bethlehem. Kita bilangnya Baitul Lahmi, Baitul Lahmi. Nah, di situ Nabi Isa ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, ini tempat apa? Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Maka saat itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat untuk menghormati di situ pernah lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Barulah Nabi sampai di sebuah tempat namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Apa yang terjadi malam itu Bapak Ibu di bulan Rajab tuh? Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW menjadi imam, dan Nabi saat itu makmumnya dihidupkan Allah dalam keadaan jaga seluruh para nabi, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hidup mereka semua, dan saat itu mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah nabi itu? 124.000 nabi. Jadi di Masjidil Aqsa itu ramai nabi pada malam itu sholat. Jumlahnya 124.000 nabi. 124.000 nabi yang menjadi rasul 313. Tapi yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ada nabi yang diberi julukan ulul azmi. Nabi yang diberikan kekuatan oleh Allah karena fitnahan umatnya luar biasa bertubi-tubi, tapi sabar mereka. Ada 5 nabi. Dari 5 itu ada penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malam itu Nabi Muhammad menjadi imam, dan di belakangnya seluruh para nabi dihidupkan Allah, Pak. Kembali seperti kita subuh ini hidup kembali. Itu dengan izin Allah. Dan kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad, Bu, menjadi umat yang mana Nabi kita Muhammad itu menjadi pemimpin dan pernah menjadi imam di belakangnya seluruh para nabi dan rasul. Termasuk Isa, Allah turunkan dari langit, sholat Nabi Isa, dan imamnya adalah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu salah satu tempat yang dimuliakan Allah. Di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ada 3 tempat sholat Nabi Muhammad. Selesai sholat di situ Nabi Muhammad, Pak, lalu Nabi barulah naik ke atas yang dikenal dengan Mi'raj. Jadi kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Isra itu perjalanan darat. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Sebelum Nabi naik, Pak, apa yang terjadi, Bu? Nabi mencium aroma yang sangat wangi, Bu. Wangi. Sebelum Nabi naik, lalu Nabi bertanya ke Jibril, ya Jibril, aku mencium aroma yang wangi. Kira-kira ini aroma apa? Maka Jibril menjawab, ini adalah aroma yang berasal dari sebuah makam seorang pembantu, tapi Allah muliakan dia. Siapa dia Rasulullah? Siapa yang Jibril? Kata Nabi, kok bisa-bisanya ada makam dari seorang pembantu tapi mengeluarkan aroma yang wangi? Namanya adalah makam, ya saya dengar tadi di belakang, Masyitoh. Ada nama Ibu Masyitoh? Siapa Masyitoh ini? Pelayan. Pelayan dari siapa? Fir'aun. Pelayan Fir'aun, Masyitoh. Kerjaannya apa, Pak? Nyisirin rambut putri angkat Fir'aun. Nyisirin lagi. Jadi ceritanya Masyitoh ini ketika nyisirin, Pak, tiba-tiba sisirnya jatuh, Bu. Jatuh, diambil Masyitoh dengan menyebutkan Bismillah. Biasalah kan kalau ada sesuatu hal, Bismillah. Buka pintu, Bismillah.
Pakai motor, mau mengendarai motor, bismillah. Kan setiap aktivitas kita awali dengan bismillah. Jadi Masyidah ini pas jatuh sisir, waktu nyisirin rambutnya putrinya Firaun, jatuh, diambilnya dengan mengucapkan bismillah. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah. Kaget putrinya Firaun ini, lalu dia bilang, Masyidah, apakah ada Tuhan selain bapakku? Karena orang-orang sekitar itu mengaku ada Tuhan, mengakunya adalah Tuhannya adalah Firaun. Firaun itu Tuhan, dia mengakui, kata dia dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Siapa yang nggak mau menyembahku dibunuh saat itu. Jadi Firaun itu kejam Pak, jahat, zalim, saking zalimnya ngaku pula Tuhan dia. Lalu Masyidah bilang kepada putrinya Firaun, Firaun lagi nggak ada, apa katanya? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu Allah. Mendengar itu putrinya Firaun itu lari Pak, meninggalkan Masyidah. Lari lapor ke ayahnya. Wahai ayah, Masyidah barusan mengakui bahwa engkau bukan Tuhan. Marahlah Firaun Pak. Kenapa? Karena orang-orang sekitar itu harus mengakui dirinya Tuhan. Marah Firaun tuh, dicarinya Masyidah. Lalu setelah jumpa dengan Masyidah, apa yang terjadi? Masyidah tuh punya anak 3. Dikumpulkannya anak beserta Masyidah. Apa kata Firaun? Wahai Masyidah, aku dengar engkau tidak mengakui bahwa aku sebagai Tuhan. Apa yang dikatakan Masyidah? Masyidah katakan, ya, Tuhanmu dan Tuhanku Allah. Marah Firaun, diambilnya anaknya Pak. Ketiga-tiga anaknya, sebelum Firaun membunuh anaknya daripada Masyidah, apa kata Firaun? Wahai Masyidah, aku akan bunuh anakmu, tapi dengan satu catatan. Apa dia? Apakah engkau masih meyakini aku ini bukan Tuhan? Dengan tegas Masyidah katakan, Tuhanmu dan Tuhanku Allah. Dibunuhlah Firaun, dibunuh oleh Firaun anak-anak Masyidah di depan mata kepala Masyidah. Apakah goyah iman Masyidah Pak? Enggak, masih kuat dia mengatakan Allah. Setelah dibunuh Pak dengan sadisnya, pas giliran Masyidah, apa kata Firaun? Masyidah, anakmu sudah kami bunuh, sekarang giliran engkau. Apakah engkau masih meyakini bahwa aku bukan Tuhan? Maka Masyidah dengan tegas katakan, Tuhanmu dan Tuhanku Allah. Maka saat itu Firaun mau membunuh Masyidah. Masyidah minta satu permintaan. Apa dia? Wahai Firaun, sebelum kau bunuh aku minta satu permintaan. Apa permintaannya? Tolong setelah aku dibunuhkan, jasadku dikuburkan di dekat Masjidil Aqsa. Maka permintaan dari Masyidah itu dikabulkan oleh Firaun. Dibunuhnya Masyidah, lalu dimakamkan di sekitaran itu. Maka saat Nabi mau naik ke Mi'raj, Nabi mencium aroma wangi dari kubur Masyidah. Kenapa kuburnya wangi? Karena dia masih mempertahankan tauhidnya Allah sebagai Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Ini Bapak Ibu berat Pak. Saya nonton di media sosial, ada orang cuman bermodalkan mie instan pindah agama Pak. Saya ini Bapak Ibu pernah beberapa tahun lalu ceramah di ujung Pulau Bengkalis dekat sama Selat Malaka, Malaysia. Waktu Ramadan kami ada program dai pedalaman. Sampai kami ceramah Ramadan, apa kata jemaah? Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Udah datang di masjid kami. Kenapa Pak? Saya bilang, di tempat kami ini Ustadz, selama Ramadan tak ada Ustadz yang datang katanya. Bayangkan, selama Ramadan tak ada Ustadz datang. Kita di Pekanbaru, jangankan Ramadan, Pekanbaru ini alhamdulillah Pak, saya perhatikan hampir setiap sholat ada kajiannya. Hampir setiap sholat. Di An-Nur itu kajian Qobla Zuhur, ada ustadznya. Kajian Ba'da Maghrib, ada ustadznya. Ba'da Isya, ada kajian khusus, kitab Muwatta, Ustaz Zulhendri biasanya. Kajian subuh, ada ustadznya. Kajian duha, ada ustadznya. Jadi dulu Pak, kajian ilmu, majelis ilmu nih Pak sudah mulai bergeser Bu. Dulu kita masih ingat kalau di kampung-kampung belajar itu di surau, betul kan Pak? Belajar kita di langgar, ya kan? Bawa lampu colok. Saya masih ingat tuh pakai lampu colok. Jadi kalau belajar lupa, belajar kitab lampu colok, lupa Bu kalau matikan lampu colok, tertidur, besok pagi pegang hidung langsung hitam. Nah, begitu dulu tuh. Artinya dulu di kampung kita, di desa-desa kita tuh dulu banyak ilmu di situ. Banyak kajian-kajian hidup. Sekarang Pak di kampung-kampung sudah mulai bergeser.
Dan kajian ilmu itu justru banyak di kota. Jangan jauh-jauh di masjid kita ini aja. Tadi saya lihat ada kajian maghribnya, ada kajian subuhnya. Artinya hidup kajian di kota. Tapi di kampung sekarang udah mulai nggak ada, Pak. Makanya kami itu di Yayasan Tabung Wakaf Umat itu ada program dititipkan anak muda 1 tahun di situ. Mereka ngajar di kampung. Tentu dibiayai setiap bulannya. Ngajar mereka. Kenapa? Karena orang-orang misionaris itu, Pak, itulah sasaran dia, Pak. Mereka itu masuk di kampung lalu diajarkan akidah-akidah sempalan, akidah-akidah yang ternyata akidahnya membuat orang pindah agama. Hanya bermodalkan mie instan. Makanya kata Nabi, kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Jadi di kampung tuh banyak. Ramadan tak ada ustaz. Kalau kita kan malam Ramadan kan ada lah kan dari MDI, dari IKMI kan begitu kan. Ada dari yang lain kan biasanya ada ustaznya. Setiap malam menjelang tarawih kan ada ustaznya. Tapi di kampung udah mulai nggak ada, Pak. Udah mulai bergeser. Apalagi kajian zuhur, mana ada kajian zuhur di kampung-kampung sebagian besar. Nah makanya ibu bapak yang Allah muliakan, disitulah terkadang di pelosok-pelosok desa itu, di pelosok kampung itu yang ternyata mulai hilang kajian, yang ternyata diganti dengan sebuah mie instan, pindah agama orang. Nah, maka Masyitoh itu harum kuburnya karena dia masih mempertahankan Allah sebagai Tuhan. Berangkatlah Nabi Muhammad ke sebuah tempat namanya Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha itu bagaimana bentuknya? Dia semacam syajarah, pohon, tapi pohonnya besar, Pak. Besar, namanya Sidratul Muntaha. Naik Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bersama Jibril. Lalu naik lagi Nabi Muhammad ke atas lagi. Disitulah Jibril tidak menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad disitulah menjemput perintah yang kita kenal dengan perintah sholat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Nabi bulan Rajab tersebut berangkat? Karena tahun itu disebut dengan Amul Husni. Apa, Bu? Amul Husni. Tahun, Husni tahun kesedihan, duka cita. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Karena saat itu Nabi ditinggal wafat 2 orang yang beliau cintai dan sayangi. Siapa dia? Pertama pamannya. Pamannya namanya Abu Talib meninggal. Kemudian istrinya bernama Khadijah meninggal. Saya baca berapa buku, Pak. Ada yang salah kaprah buku itu. Tapi buku itu memang pesanan dari liberal. Dia bilang Nabi dengan Siti Khadijah menikah itu pengen harta Khadijah, karena memang Khadijah itu orang orang kaya raya kalau kita bahasa. Dia pengen hartanya. Buktinya Nabi Muhammad dengan Khadijah tak punya anak. Ini yang salah kaprah. Nabi dengan Khadijah punya anak. Nah itulah ibu kalau hafal syairnya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah. Zainab, Ruqayyah, Abdullah, Ummu Kalsum, Fatimah, ada 7. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau nidurin anak pakailah gitu. Nah, anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Apa yang pertama, Umi? Pertama Qasim. Nah, gitu. Biar anak tuh hafal nama-nama anak Nabi. Ini enggak, sebelum tidur dinyanyikan anak lagu-lagu kucing garong. Jadi kucing ya anak jadinya. Nah, nyanyikan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, jadi Nabi dengan Siti Khadijah itu punya anak. Jadi bohong, Pak, ya, kalau ada Bapak baca mendengar bahwa Nabi Muhammad dengan Khadijah tak punya anak. Bohong. Nah, jadi Khadijah pun Al-Kubra meninggal dunia. 2 orang yang dicintai meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad, Pak. Maka dalam keadaan sedih itu, apa yang terjadi? Nabi dihibur Allah dengan memperjalankan sebuah perjalanan yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Inilah bulan Rajab. Nah, saat itu Nabi Muhammad itu ternyata Isra Mi'raj itu tahun kesedihan, ingin dibunuh pula orang kafir Quraisy, Pak. Bertubi-tubi, Pak. Maka disebut dengan tahun kesedihan. Meninggal 2 orang yang dicintai. Maka saat itu pun waktu meninggal pun dikejar kafir Quraisy. Jadi malam itu pun waktu itu kafir Quraisy pun rapat dia, Pak. Jadi tak kita aja yang rapat loh. Kafir Quraisy pun rapat. Tapi kalau kita rapatnya untuk membentuk acara panitia
Ramadan. Tapi kafir Quraisy waktu itu rapat, apa dia? Rapat ingin membunuh Nabi Muhammad. Bayangkan Pak. Rapat, berarti mereka tuh rapat mengatur strategi ingin membunuh Nabi Muhammad. Ada orang rapat juga ingin mentersangkakan seseorang. Rapat gimana caranya? Kau harus ini ya, polisi harus ini ya, jaksa ini ya, rapat nih kan. Strategi kan. Membunuh di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Dar kampung, Nadwah tempat berkumpul. Kalau kita macam aula berkumpul. Siapa yang pertama kali membangun Darun Nadwah? Namanya Qusay. Qusay. Siapa Qusay itu? Datuk nenek moyang Nabi Muhammad. Datuk nenek moyang Nabi Muhammad. Qusay. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay lah orang yang pertama kali membangun Darun Nadwah. Tujuan Qusay dulu bagus, apa dia? Kalau ada acara, kalau ada permasalahan diselesaikan di Darun Nadwah. Bagus Pak. Tapi disalahgunakan oleh kafir Quraisy pimpinan Abu Jahal. Dibuat apa? Dibuat rapat untuk mengagendakan membunuh Nabi Muhammad. Itu jahat Pak. Masjid Al-Munawwarah nih, yang punya tanah wakaf Bapak si Fulan. Dah terbangun cantik, lalu rapatlah orang ingin membunuh cucunya. Begitulah kira-kira kan. Rapat mereka, pimpinannya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama di akte kelahirannya Umar bin Hisham. Kalau ada akte dia, Umar bin Hisham. Nama panggungnya Abu Jahal. Umar bin Hisham ini salah seorang yang didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Umarin. Ya Allah, anugerahkanlah Islam itu dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Umar bin Khattab itu alhamdulillah masuk Islam. Umar bin Hisham tak masuk Islam. Nama lainnya Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Sebodoh-bodoh orang kalau dikumpulkan di dunia yang paling bodoh, dialah tuh Abu Jahal. Kenapa disebut dengan Abu Jahal bapak bodoh? Dia itu bodoh kalau yang baik-baik. Kalau yang jahat-jahat banyak ide dia. Contoh, gimana nanti Ramadan kita menghidupkan Masjid Al-Munawwarah ini? Apa kira-kira ide kita untuk bisa menghidupkan masjid ini? Kalau ada Abu Jahal diam, tak ada ide itu. Tak ada idenya buat acara Qiyamul Lail, tak ada idenya acara buat buka bersama, tak ada ide. Tapi bagaimana caranya membuat acara 1 Januari 2025? Banyak ide itu. Ngundang artis seksi-seksi lah, ngundang penyanyi-penyanyi seksi-seksi lah, itulah kira-kira. Jadi kalau yang jahat-jahat banyak idenya. Kalau yang buruk-buruk tak ada ide. Kalau yang baik-baik tak ada ide dong. Nah, itu Abu Jahal. Tapi udah gak ada lagi Abu Jahal. Jangan pula nanti kalau ada orang jahat, Abu Jahal kau, nggak boleh bilang begitu. Ya. Nah, sekarang banyak Abu, tapi abu-abu yang banyak. Abu Jahal rapat mereka Pak, ngumpul mereka. Tak banyak orang di dalam rapat tuh, cuma 7 orang. Tertutup. Tak ada yang tahu Pak. Tak ada live streaming Masjid Munawwarah, tak ada. Tutup Pak. Koran pun tak ada. Koran MX Rio Post tak ada. Tutup rapat. Apa agenda? Agenda membunuh Nabi Muhammad. Rapat mereka. Datang pendapat pertama dari seorang tokoh namanya Abul Aswad. Abu bapak, Aswad hitam. Kalau kita Pak hitam. Apa kata Abul Aswad? Pimpinan sidang Abu Jahal, saya punya ide nih. Bagaimana kalau kita bunuh Muhammad itu? Gimana ide kamu? Gini wahai pimpinan sidang, kata si Abul Aswad. Udah langsung konkretnya mereka nih Pak. Gimana cara ide engkau membunuh Muhammad? Dia nggak pakai Nabi Pak. Gimana ide engkau pakai membunuh Muhammad? Coba wahai pimpinan sidang, malam-malam kita datang. Jangan kita datang, kita suruh orang lalu masuk ke rumah Muhammad, tebas langsung kepala Muhammad, selesai. Jadi anggap saja nggak ada kejadian. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, pendapat Abul Aswad ini disepakati oleh orang-orang. Wah, ide kamu bagus ya. Idenya bagus. Jadi kita ini hanya kingmaker, otaknya aja, tapi nyuruh orang lain. Jadi di otaknya ya disuruh orang lain. Ibarat kita pembunuh bayaran, ada yang dibayar, tapi otak ini. Ternyata disepakati Pak, rapat tertutup, selesai. Bubar mereka, ditunjuklah satu anak muda
badannya gagah, kekar, punya pedang tajam. Malam itu langsung mau masuk ke rumah Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad punya Jibril alaihissalam. Maka saat itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kau tinggalkanlah kota ini, karena sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan engkau. Kenapa? Karena akan ada satu anak muda yang datang ke rumah ini dan mereka datang ingin membunuh engkau. Anak muda itu sudah siap-siap, Pak. Nabi Muhammad di rumah itu, apa yang terjadi? Mau ke rumah Ummi Hani, Nabi Muhammad keluar tanpa sedikit pun anak muda ini dan pasukannya melihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu keluar lewat pintu. Tapi anak-anak muda ini dan pengikutnya tidak nampak Nabi Muhammad. Keluar dengan nyantainya. Dan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Surah Yasin, ibu bapak hafal. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka di hadapan mereka, orang yang ingin membunuh Nabi, sadda, kami jadikan dinding batasan. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga dinding. Fa ausyainahum, maka kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka enggak melihat Nabi Muhammad lewat. Itu ayat tuh Pak, dulu pernah dijadikan orang untuk jimat lewat smokel. Masih ingat ya? Lihat smokel kan ke Malaka, masih ingat saya cerita dulu baca berita. Waja'alna, kalau biar lolos dari imigrasi, waja'alna mim mayyidim sadda wa min qalbi sadda fasinu, lewat dia. Kadang ada yang lolos, kadang tak lolos kan. Ada pula anak mahasiswa Pak, saya ceramah begini dijadikannya jimat ketika lagi razia. Pas lihat di depan ada polisi kan, baca yang waja'alna mim bayni aydim sadda. Dia enggak pakai helm tuh kan, wa min khalfihim sadda fa'ausainahum fahum la yubsirun. Langsung polisi bilang, aku lebih hafal daripada engkau lagi. Tak hanya wajalna aja, surah Yasin aku hafal, kata polisi. Ditangkap juga dia gitu. Jadi Bapak Ibu jangan dijadikan jimat ayat-ayat itu. Ini kadang masalahnya. Kadang banyak orang dijadikan jimat ayat-ayat Allah. Oke, kalungan jimat. Tak betul. Tapi kalau zikir kita enggak apa-apa. Keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Bapak Ibu di rumahnya tadi itu, apa yang terjadi? Nabi Muhammad ditinggalkan. Sebelum meninggalkan, Nabi Muhammad mesan sama Ali, wahai Ali, nanti akan ada orang datang ke sini yang membunuhku. Bisakah engkau mengganti peranku? Bayangkan Pak, perang bisa. Keluar Nabi Muhammad, masuk anak muda itu. Pas mau ditebasnya, Allah ciptakan rasa ragu di dalam hati anak muda ini. Ragu Pak. Itu betul Muhammad itu ya, istilah gitu kan. Ragu, buka selimutnya kan, dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya tak jadi pemuda yang mau membunuh Nabi Muhammad. Kalau saat itu nggak dibuka ya tuh selimutnya, apa yang terjadi? Mungkin Ali langsung meninggal. Dibukanya, lihat bukan Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, disitulah Nabi Muhammad diperjalankan. Maka dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Luar biasa Bapak Ibu kalau baca sejarah Nabi Muhammad bertubi-tubi. Kita ini hanya apa kata orang, tidak sampai seujung kuku perjalanan kita ini. Saya kadang ceramah dibilang radikal, kadang bapak-bapak yang berdakwah dengan orang-orang yang salah, maksudnya pernah melakukan kesalahan, pernah terjerumus kemaksiatan, dakwah ke rumah. Itu dulu Nabi lebih parah Bapak Ibu. Tapi kadang kan kita diuji dengan seperti itu kan. Biasa. Karena perjuangan Nabi Muhammad itu luar biasa lagi Pak. 63 tahun Nabi Muhammad itu berjuang, dan beliau berjuangnya tidak nikmat, tidak mulus. Bisa nggak Nabi Muhammad saat itu minta sama Allah, ya Allah, langsung aja aku masuk surga? Bisa aja Pak. Tapi Nabi Muhammad nggak mau Pak. Kenapa? Nabi ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Nah, perjuangan supaya apa? Supaya kita meniti hidup ini dengan baik. Makanya lihat ini, biar ditonton anak-anak mahasiswa nih, baru semester 1 capek, baru semester 2 udah malas. Gimana mau berjuang? Ulama-ulama itu Pak, puluhan tahun mereka belajar, barulah mereka bisa menemukan satu hadis itu, ketemu dengan ulama lain itu bertahun-tahun, satu hadis bisa membuktikan ini hadis sahih atau tidak.
Sekarang baru belajar dengan dosen ini 2 pertemuan dah capek, asik dia, mau pulang, mau alpa. Makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi jadilah mahasiswa yang tangguh. Apalagi anak Gen Z, Gen Z. Saya nggak tahu Pak, apa istilah Gen Z, generasi Z. Setelah Z kan habis bukan? Besok kembali Gen A lagi berarti kan? Gen A, B, C, D sampai Z kembali lagi. Jadi tetap kita berjuang. Makanya itulah sejarah Nabi. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu berdoa, apalagi bulan Rajab. Nabi bilang, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi bulan Rajab. Kenapa Nabi minta berkahi bulan Rajab? Wa balighna Ramadan, sampaikan hajat kami berjumpa Ramadan, Ibu Bapak. Karena tidak ada jaminan buat kita di masjid ini bisa berjumpa dengan Ramadan 1446 Hijrah. Gak ada jaminan. Jangankan Ramadan, mungkin Pak, Rajab sekarang ada di antara keluarga kita yang sudah meninggal. Mungkin sebulan yang lalu suami ibu sudah meninggal. Mungkin sebulan yang lalu istri bapak sudah meninggal. Anak kita sudah meninggal. Ibu dan ayahnya sudah meninggal. Makanya dia gak jumpa lagi di Ramadan. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau orang udah meninggal tuh Ustadz, berarti dia rugi dong Ustadz. Kenapa rugi? Kan gak jumpa Ramadan. Dia gak rugi Pak. Kenapa mereka gak rugi? Karena mereka sudah Allah cukupkan usia mereka sebagai bekal amal dia untuk dia nikmati di alam barzah. Jadi ada orang yang sudah Allah panggil, dia gak rugi Pak. Tentu orang yang beramal soleh. Terus yang rugi itu siapa? Yang rugi itu kita. Kita Pak. Kok kita? Iya, karena kita diberikan Allah usia, umur, tapi digunakan kesia-siaan di bulan Rajab ini. Maka Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dia kuliah. Maka Ibu Bapak, kita doa supaya panjang umur kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai dan jumpa dengan Ramadan 1446 Hijrah dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.